Perhatikan. Kita akan melanjutkan bentar. Kita melanjutkan ya mata kuliah ini Big Data. Nah, di mana nanti salah satu Big Data adalah kita melakukan pemodelan data ya. Pemodelan data. Nah, kemarin sempat sedikit ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk itu tentu kita memerlukan data ya. Apapun itu ya. Untuk Big Data Analytics kita perlu data. Nah, nantinya sebenarnya ketika di lapangan, itu ketika kita ngolah big data, ya tentu data yang kita olah enggak data raksasa ya. Tetapi kita ambil sebagian, gitu ya. Kita ambil sebagian agar dia kita sampling. Jadi data kita sampling, tidak dari populasi. Nah, oleh karena itu sebenarnya data yang dibutuhkan untuk melakukan big data analytics itu nggak besar, gitu ya. Karena memang nggak perlu semuanya juga. Ibaratnya kalau kita menyicipin makanan atau minuman kan nggak perlu semua ya. Nah, hari ini kita perlu coba exercise ya, bagaimana kemudian kita mencoba membuat sebuah big data analytics. Dalam hal ini kita melakukan upaya data mining. Nah, kita perlu data. Oke, nah untuk datanya hari ini memang kita nggak usah pusing sebenarnya, nggak usah capek-capek bikin gitu ya, karena memang sudah tersedia. Jadi ada beberapa repositori, kumpulan data yang cukup banyak gitu ya, yang bisa kita manfaatkan untuk kita lakukan big data analytics gitu ya. Nah, salah satunya ada sebuah portal, Anda bisa ketik namanya UCI Dataset gitu ya di browser, UCI Dataset. Nah ini ya di paling atas ya dataset UCI Machine Learning Repository. Ya, kita klik. Nah, ini repositorinya ya. Hingga hari ini mereka sudah punya 622 dataset gitu ya, 622 dataset yang tersebar dari berbagai macam dataset. Nah, mereka udah ngumpulin ya, yang tugasnya klasifikasi ada 466, yang datanya bisa dilakukan regresi 151, yang bisa dilakukan clustering 121 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini nama datasetnya, ini tipenya gitu ya, ini tas-tasnya apa, ini atribut atau kolomnya tipenya apa saja. Nomor insan itu rekor ya, baris atau banyaknya data gitu ya. Atribut, jumlah atribut berarti kolomnya ada berapa. Dan year ini adalah tahun di donasi ya, diberikan ke ke UCI ini gitu ya. Nah, UCI ini adalah sebuah repositori yang dimiliki oleh University of California ya. I-nya Irvine ya, University of California at Irvine. Nah, mereka menerima donasi dari berbagai peneliti dari seluruh dunia ya. Ini gratis. Dan siapapun, ini disebut juga sebagai data publik ya. Kenapa disebut publik atau public dataset? Karena setiap orang boleh menggunakan, memakai dan lain sebagainya. Hanya kita nanti perlu wajib mensitasi atau merujuk siapa yang memproduksi gitu ya, berupa paper biasanya, berupa karya tulis ilmiah yang udah dipublikasikan oleh produsen data ini gitu ya. Nah, itu tinggal kita sitasi. Nah, kalau kita lihat tahun ya, kalau kita klik gitu ya. Nah, ini nanti akan diurutkan dari kecil ke gede. Nah, ini dari yang besar ke kecil. Nah, terakhir mereka ngumpulin per tahun 2021 gitu ya. Ini dataset terakhir. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat ada begitu banyak data yang bisa kita pakai gitu ya. Bisa kita pakai. Nah, kita coba salah satu misalnya ini ya, misalnya Raisin dataset misalnya. Raisin dataset, variabelnya beraneka ragam, kemudian tipenya adalah klasifikasi gitu ya. Datanya ada yang integer, ada yang real ya. Integer itu bilangan bulat ya, angka, bilangan bulat, real angka dia bilangannya ada koma-koma ya. Instansnya ada 900. Nah, ini lumayan banyak ya. Ada 900 record atau 900 data.
variabelnya atau fieldnya atau atributnya ada 8 dan didonasikan belum lama ya, tahun 2021. Nah, kita coba lihat detailnya ya, kita klik. Nah, ini dia apa sih Raisin dataset itu? Abstraknya ya, image of Casimen and Besni resin varieties were often with CVS. Jadi ini berisikan gambar ya. Tapi isinya udah bukan gambar ya, udah berupa atribut dari gambar-gambar, udah berupa atribut. Ya, nanti spesimennya ada 2, Casimen sama Besni. Seperti apa sih Casimen Raisin itu ya, kita lihat ya. Nah, kayak gini ya, kayak seperti kismis kayaknya ya, kayak semacam kismis ya. Nah, ini gambarnya ada 2. Nah, yang ini adalah Casimen, ini adalah Besni. Jadi kalau orang yang nggak kenal ya agak sulit ya. Mungkin secara umum ini lebih gede daripada ini ya. Tapi kan kalau yang ini misalnya ini kan gede, ada juga ini yang kecil gitu ya. Sehingga diperlukan sebuah pemodelan data mining untuk menentukan apakah grains ini termasuk Casimen atau Besni gitu ya. Nah, kita balik ke sini. Nah, mereka sudah ngumpulin sebanyak 900 gambar. Ya, 900 gambar dari 2 kelompok raisin ya, ada Casimen, ada Besni, gitu ya. Nah, mereka memfoto, tetapi datanya bukan data foto ya, tapi datanya udah atributnya udah berapa ini, area, perimeter, major axis length, minor axis length, eccentricity, convex area, extent, dan kelasnya ya. Kelas itu berarti labelnya ya, Casimen atau Besni. Nah, ini relevan papernya ya, relevan papernya sama ya, paper sama yang di request, dia publikasinya tahun 2020, kemudian didonasikan di sini tahun 2021. Gitu ya, kita lihat, coba kita lihat papernya. Nah, ini papernya. Nah, ini ya di jurnal Gazi Mohendil, orang Turki lah ini bacanya susah ya. Jurnal di Turki. Oke, nah ini bahasa Inggris. Nah, kayak apa sih gambarnya? Nah, ini kita lihat ya. Ini Besni, ini Casimen ya. Ini kan A, Besni, B, Casimen. Ini Besni, Casimen tuh relatif lebih kecil ya. Relatif, tetapi ada juga Casimen yang gede, Besni ada yang kecil, gitu ya. Nah, dia melakukan image processing ya nih, pemotoan. Jadi dipoto ya, ini Casimennya nih ya, Besni-nya yang difoto ya, difoto lalu kemudian tiap itu mereka ukur major axis length-nya, minor axis length-nya, eccentricity, convex area, dan extent. Gitu ya, ini ada penjelasannya masing-masing. Dan dia melakukan data mining, berapa akurasinya kita lihat. Nah, ini performanya. Kalau kita lihat akurasinya ya, ini akurasi gitu ya. Paling gede adalah 86 ya. 86,44 di mana algoritmanya adalah pakai SVM, support vector machine gitu ya, support vector mesin. Nah, kita lihat LR itu logistic regression 85 gitu ya, MLP 86. MLP itu multi layer perceptron, neural network ya, neural network versi perceptron. Ini SVM. Nah, dia mencoba 3 algoritma, di mana yang paling tinggi adalah SVM dengan akurasi 86,44. Nah, oleh karena itu, yuk kita coba dataset ini, lalu kita bandingkan dengan hasilnya dia ya. Hasilnya dia ya. Dia menggunakan apa ini, dibagi 2 atau dia pakai cross validation ya. Dia pakai cross validation dengan 10 ini ya, 10 cross validation ya, 10 cross validation ya. Dia menggunakan cross validation sebanyak 10. Yuk kita coba. Kita download dulu datanya ya. Kita download datanya, mana datanya, download di sini ya, di data folder. Oke. Nah, ini ternyata datanya berupa zip ya. Kita download ya zipnya. Nah, ini udah terdownload. Kalau Chrome biasanya di sini ya. Oke, kita download dulu datanya. Nah, ini Raisin. Kita copy deh ya di D, saya coba taruh misalnya di materi kuliah deh ya. Materi kuliah, klik kanan, paste. Nah, ini datanya, saya open ya. Kita ekspor, datanya ternyata berupa apa nih sebentar. Oh, berupa folder ya. Oke, kita ekstrak datanya.
Oke, karena udah folder kita nggak usah kasih folder lagi. Ya, udah selesai. Nah, ini datanya ya, Raisin dataset. Nah, ternyata berupa Excel ya. Kita coba buka ya, berupa Excel. Datanya berupa Excel. Oke, kita buka dulu Excel-nya. Bentar. Nah, ini. Excel-nya udah kelihatan? Udah kelihatan ya? Udah, Pak. Nah, ini ya atributnya ya, ada area. Nah, ini kelasnya, nanti ada Casimen atau base nih. Dia datanya ada 900 ya, harusnya ada 900. Kalau kita kira 901 ya, bener ya? Ada 900 ya, dibagi dua ada base nih 450, Casimen sekian gitu ya. Yuk, kita close, kita jalanin Rapid Manner-nya. Udah pada install Rapid Manner? Mana Rapid Manner-nya? Ini ya, kita jalanin. Oke. Tunggu sejenak. Dia tadi pakai SVM ya, akurasinya 86,4 ya, 86,4 ya. Ini biarin kita buka dulu, kita coba buka lagi ya, kita coba buka lagi back akurasinya berapa, new tab saja biar nggak kerubah. Pakai tenfold cross validation, pakai SVM, dia dapat akurasi sebesar ini 86,44 ya, 86,44. Yuk kita coba oprek pakai Rapid Manner ya, lagi jalan, tunggu sejenak. Ya, lagi jalan, tunggu. Rapid Manner agak lama ya. Rapid Manner agak gede filenya. Nanti kita coba pakai itu ya, pakai yang lain ya. Oke, tunggu sejenak. Masih proses. Anda kalau mau buka silakan sekalian download datasetnya ya, kalau mau nyoba sendiri sekalian. Ya, udah mulai. Sip. Oke, 11 hari lagi ya. Oke, blank proses. Rapid Manner saya udah kelihatan? Kelihatan ya? Iya, Pak. Oke, kita import dulu datanya ya. Kita import nih ya. Di repository ya, ada import, tombol import, kita import. My Computer ya, bukan database ya. Kita pilih My Computer. Terus tadi saya simpan di mana? Saya simpan di D, materi kuliah. Terus Raisin, ini ya, Excel ya. Next. Nah, dia udah bisa baca dengan baik. Next lagi. Nah, ini udah benar. Area integer, biarkan. Nah, yang mesti kita ganti di kelas. Ya. Kelas, karena kelasnya ada dua, Casimen dan Besni, maka kita ganti jangan polinominal ya. Kita ganti binominal. Binominal itu artinya dua kelas. Kalau lebih dari dua, pilihnya poli. Sama Rapid Manner otomatis semuanya ditebak sebagai poli. Kalau dia string ya. Tapi kita bisa rubah. Karena dia kelasnya cuma dua, kita pilih sebaiknya binominal, dua kelas. Terus ininya kita ganti, ini kan atribut biasa kalau warna putih. Kita klik lagi panahnya, kita change role. Kita ganti sebagai label. Nah, maka dia akan jadi warna hijau. Gitu ya. Kenapa kita perlu set kelas ini ya, atribut kelas sebagai label? Karena atribut inilah yang akan menjadi target prediksi. Gitu ya, target klasifikasi. Oke, dan di Rapid Manner atribut yang dijadikan label atau target variabel atau target atribut itu akan warna hijau. Oke ya, nih. Ini berarti ngasih tahu ke Rapid Manner bahwa variabel kelas ini sebagai variabel label gitu ya. Oke. Next, biarkan saja kita simpan di lokal, jangan langsung di lokal ya. Kita pilih data. Biarkan saja namanya Raisin datasetnya. Kalau Anda mau rubah juga boleh, silakan. Klik finish.
Oke, datanya sudah masuk, benar ya, ada 907 regular, 1 atribut spesial. Spesial tuh karena ini label dianggap spesial, ininya reguler ya, ada 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita lihat secara statistik untuk kelasnya gimana? Oh, ternyata berdistribusi normal ya, sama banyak ya. Besni maupun Kesimen sama banyaknya. Ya, sama banyaknya ini dia 450, Kesimen juga 450. Oke, berarti udah ada kombinasi yang equal ya, kombinasi yang setimbang atau balance. Jadi kita nggak perlu lakukan apapun terkait data. Oke, datanya di mana tadi? Nih, Raisin dataset udah masuk ya. Kan tadi ada di local repository ya, local repository, terus data ya tadi saya simpan di sini, klik. Nah, ini Raisin dataset. Kita tinggal drag and drop ke sini ya, drag and drop. Nah, ini Raisin dataset. Kalau saya buka, saya jalanin gini, saya jalanin. Nah, ini datanya. Ini datanya. Oke ya, lalu di paper ini mengatakan bahwa dia menggunakan ini cross validation 10 ya, all model ya, 10 cross validation. Ya udah, kita pakai cross validation, langsung klik kanan, building block, pilih yang nominal ya, karena dia kan klasifikasi. Kalau regresi numerik, kalau klasifikasi nominal cross validation. Nah, ini kita hapus aja di blok delete. Nah, panahnya ke sini. Nah, kita double klik. Nah, kita coba pakai decision tree dulu ya. Ini saya hapus saja, ini saya hapus. Kita pakai decision tree. Nah, berapa tadi? Kan 10 katanya. Ini 10. Kalau dia 5 volt, 5. Kan tadi kan 10 kan, biarkan 10. Nah, ini sebaiknya stratified, yang benar stratified. Oke ya. Dah, langsung aja kita uji berapa ininya. Performanya. 85,11. Lihat, 85,11. Dia berapa? Masih kalah ya. Paling rendah dia 85,22. Ya, masih belum menang. Coba kita ganti sekarang parameternya ya. Ini kan decision tree, kita ganti parameternya. Gain ratio kita ganti infogain coba ya. Kita ganti kriterionnya information gain. Kita jalanin. 84 ya, masih kalah. Kalau kita ganti Gini index 83 masih kalah. Berarti yang terbaik tadi gain ratio ya. Nah, coba maksimal depth-nya kita ganti misalnya 8. Ini parameter namanya. Oh, 85,11 masih kalah ya. 11 85,11 sama. Gitu ya. Nah, ini pakai pruning. Kalau nggak pakai pruning gimana? 84 kalah ya. Berarti yang terbaik adalah menggunakan pruning dengan 85,11. Masih kalah ya tadi ya. Tadi waktu itu maksimal depth-nya 10 berapa tadi? 85,11 juga. Oke. Itu decision tree ya. Kita coba algoritma lain ya. Kita coba algoritma lain. Misalnya kita coba random forest. Ya, kita coba random forest ya, random forest gitu ya. Mode ketemu mode. Nah, pohonnya jangan 100, biarin 10 dulu. Ininya tetap pakai gain ratio ya. Ininya biarkan 10, biarkan dulu. Oke, berapa? 85,89. Nah, lumayan ya. Sudah unggul ya. 85, berapa tadi? 89. Nah, udah lebih baik ya. Udah menang ya dari LR-nya. Kita udah berhasil mengungguli, tapi masih kalah sama MLP sama ini 86 ya, masih kalah sedikit ya. Oke, kita coba parameternya kita ganti. Number of tree-nya sekarang kita naikin misalnya jadi 20 misalnya. Naik sedikit. Ya, kita jadiin 50 misalnya. Naik juga ya, sedikit-sedikit kita jadiin 100 langsung. Pohonnya ada 100. 85, 86 ya, masih sedikit ya. Ini kita ganti jadi 8 gimana? 85,78 lumayan ya. Kita ganti jadi 12. 85,67 ya, berarti tadi 8 yang paling lumayan ya. Kita pakai pruning misalnya. Pruning 86. Nah, ini udah lumayan ya. 86 ya. Ini udah lumayan ya. Ini tadi hasilnya berapa? 86,33. Kalah sedikit ya. Kalah 0,44 ya. Kalah 0,44. Udah yang jelas sudah menang ya dari LR. Yuk kita coba lagi parameternya. Nah, ini namanya
di dalam data mining namanya parameter optimization. Kita nyari yang terbaik gitu ya. Misalnya kita apply pre-pruning juga, kita jalanin 86,00 masih belum menang ya. Nah, ini kita ganti 10, apa yang terjadi kalau kita ganti 10? Banyak tree. Nah, 86,33. 86, ya udah sama ya ini ya. Udah apa? Sama MLP. Berarti kita belum unggul ya, belum menang ya. Kita coba sedikit lagi, parameternya kita setting lagi. Ini 10 nih, kalau saya ganti 11. Wah, sama ya. Udah sama ya. 86,44. Kita harus menang sedikit. Kita menang sedikit ya. Ini kita udah berhasil nyamainnya. Coba kita ganti 12. Wah, masih sama. Ganti jadi 16. Menang gitu ya. Nah, udah menang kita, ya kan? Udah menang, artinya kita udah lebih baik. Dia 86,44, kita udah menang. Gitu ya, kita udah menang daripada ini dia. F-score-nya berapa? F1 score-nya 86,88. Kita F1 score-nya berapa? F1 score-nya. Oh, ini nggak dibuat ya. Kita buat dulu F1 score-nya ya. Performance. Nah, performance kalau mau keluarin F1 score, kita ganti ya. Performance-nya kita delete. Ganti yang binomial tadi ya. Performance. Performance, makanya tadi binominal tadi itu. Nah, ini pilih yang binominal ya. Binominal, lab ketemu lab gitu ya. Terus pair ketemu pair. Nah, ini kan ada akurasi ada, kappa ada, AUC ada, F measure, F1 tuh F measure ya. Terus di sini ada false positive rate, ada false negative rate juga ada. Ya, false positive rate nih ada false positif, false negatif. Ya, ada semua. Ini ada juga positif predictive value, negatif prediktif, ada negatif prediktif ya, negatif prediktif juga ada. Ya udah tinggal ini negatif predictive value ada. Dah, kita jalanin. Tadi akurasi udah unggul ya. Nah, lihat akurasi udah unggul. Terus kita lihat lagi. F1 score itu F measure ya, sama ya. F measure sama F1 score sama 86,88. F measure sama F1 score sama-sama ya. Sama. 86,1. Kalah nih kalau F measure-nya ya. Kalah nih kalau F measure-nya. Nah, ini bisa jadi belum tentu kalah. Kriterianya misalnya yang positifnya kita ganti Besni. Ya, kalau positif Besni F measure-nya 8610 sama Besni kalau Catchment 8667, F measure-nya 87. Ya, unggul ya. Dia itunya siapa? Catchment atau Besni? Catchment. Kelas pertamanya Catchment. Jadi di aktual yang nongol pertama di sini apa? Itu berarti kelas 1, kelas pertama ya. Catchment. Maka tadi kan ini pastikan dia aktualnya ya. Ini yang prediksi, ini yang aktual. Berarti yang ini ya, batch ini catchment. Positif kelasnya catchment tuh, lihat. Positif kelasnya catchment. Sebagaimana dia juga positif kelasnya catchment ya. Kalau dia digambarin kayak gini berarti positif kelasnya catchment. Nah, di sini F measure-nya 86,88. Kita 87. Unggul ya. Kalau kita lihat lagi misalnya negatif prediktifnya 83. 83,1, negatif prediktif 89. Nah, lebih gede. Pokoknya unggul ya. Kita udah unggul. Nah, ini unggul nih. Jadi baru kayak gini aja udah unggul nih. Kalau pohonnya saya ganti misalnya 150. Tadi 100 ya pohonnya. Udah menang juga tuh. Ya, jadi pohonnya di 100 menang ya. Coba 75. Kita turunin ya. Semakin dikit pohon semakin bagus, semakin cepat prosesnya. Ini juga udah unggul 75. Ya. Tadi 50 ya. Kalau 60, tadi kan 50 masih kalah ya. 60
Wah, menang telak ini. Lihat, menang telak ya. 87, F measure-nya juga 87, negatifnya juga 89. Menang telak nih ya. Menang telak ya 87. Dia berapa? 86. KO ya. KO ya, kita menang. Oke. Tuh, gitu teman-teman. Nah, dari sini nanti Anda laporin nih. Anda laporin yang ininya nih. Anda laporin parameter ini, Anda laporin semuanya ya. Coba kita ganti misalnya information gain. Nah, wah sama, information gain juga sama ya. Tapi tetap lebih bagus gain rasio ya. 87,22. Nah, itu yang pertama ya. Random forest unggul. Oke, kita ganti yang lain ya. Kita ganti yang lain. Kita ganti yang lain. Misalnya masih di kelompok yang naive bias ya. Naive bias. Kita coba naive bias. Nah, perhatikan. Nah, keunggulan naive bias itu nggak perlu repot-repot parameter ya, langsung. Oh, 83,67. Naive bias 83,67 kalah ya. Oke, berarti naive bias nggak bagus. Wajar sama dia juga nggak dipakai. Coba kita ganti jadi KNN. Nah, KNN. Nah, ini KNN. KNN mana yang kita ini aja, K-nya aja 3. Kalau kelasnya cuma 2, K-nya ganti 3 aja. 81 ya, masih kurang bagus. KNN masih kalah. Kita ganti LDA. LDA nih, linear diskriminan analisis ya. Ini juga enak, nggak ada parameternya, tinggal jalanin. 85,67. Nah, LDA lebih baik ya. Kalah ya si LR ya, LDA lebih baik gitu ya. Tuh. Berikutnya kita coba yang lain. Tree masih ada. Tree yang gradient booster tree belum kita coba ya. Gradient booster tree kita coba ya, pohonnya misalnya 10 dulu ya, dari pohon yang sedikit. Ini di cross validation ya. 84. Wow, udah lumayan nih, pohonnya 10 aja udah 84 ya, udah lumayan ya. Mbak, kalau kita ganti di sini ya yang tadi ya di validation. Gradient booster kita ganti 20 pohonnya. Jalanin. 85,22. Wah, udah lumayan lah, naik ya. Pohonnya kita naikin 30, ya kita naikin sedikit-sedikit ya kalau Anda mau sabar. 85,7 lo naik terus ya, kita naikin jadi 50. Jadi upayakan pohonnya nggak terlalu banyak. 85,56 di sini udah lebih baik ya, udah lebih baik ya dari LR ya, tapi masih kalah ya, 86 masih kalah. Tapi ini terus naik. Kita ganti jadi 75. 85,78 masih sama, kita ganti langsung 100. 86. Nah, ini lumayan ya, 86. Oke, coba tadi kalau kita turunin sedikit, apakah masih naik? Kadang kita nambahin pohon, naik, kadang turun. Nah, sama nih, gak jauh beda. 80, 85. Oh, masih kurang ya. Berarti tadi 125 deh. Kita naikin terus. Tadi 86 ya terakhir. Nah, ini 86,11. Lumayan ya. 130. Biasanya memang tree ini yang banyak dirubah ya. Di gradient booster tree. 86,22. Lumayan ya. 86,22 udah hampir menang ya. Udah hampir menang. 150. Kita coba naikin. Kalau makin naik makin turun. Nah, 86. Wah, malah turun ya. Nggak ada masalah. Kita langsung nanti 200. Langsung naik 200. 86,11. Oke. Jadi dia memang sepertinya berhenti di 86,11. Tapi nanti masih ada parameter lain. Ini maksimal depth-nya belum kita rubah. Coba tadi di 80 berapa tadi 80? 87 ya masih kurang ya. Tadi 100 tadi yang dapat 86 ya, ini 100. Nah, oke, nah ini maksimal depth-nya kita ganti jadi tadi kan 10. 10 87. Wah, malah turun ya. 8
85. Oh, malah tadi kan 5 ya, kalau 6. 84, oh malah turun ya. Tadi 12, ini kita ganti pohonnya katakanlah 200. Lima. Oke, dia masih secara umum masih kalah ya. Berarti yang unggul memang masih random forest ya. Random forest dengan karakteristik pohonnya 60, gain rasio maksimal depth-nya 16. Nah, kalau ini saya tambahin ini 5 naik nggak? Tadi 87 ya. 87,22 ya, 87,22 ya, 87,22 udah unggul. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa mencoba beraneka ragam data gitu ya, beraneka ragam data. Nah, nanti Anda bisa mencoba sendiri dari UCI Machine Learning ini, silahkan nyoba data gitu ya. Data yang ada tinggal di download gitu ya, tinggal di download. Ya, dari data yang ada tinggal di download. Ini ada begitu banyak data ya, ada banyak data yang bisa kita pakai. Nah, ini contoh yang lain misalnya ya nih. Contoh yang lain ya, ini bidang kesehatan nih. Maternal Health Risk Dataset. Jadi dataset terkait kesehatan ibu-ibu ya. Ini klasifikasi tugasnya. Rekornya ada 1014 tahun 2020, ada 7 variabel. Yuk kita cek, kita download. Ini yang ngarang si Marzia Ahmad ya. Nanti parameternya ada usia, sistolik, diastolik, BS ini blood glucose level, jadi level glukosa di dalam darah, heart rate ini BPM ya, beat per minute, dan resikonya ya, apa resiko selama ibu-ibu itu mengalami kehamilan. Kita lihat papernya nih review. Nah ini papernya ya, tapi nggak ada web linknya ya, kita nggak bisa buka. Kita coba cek papernya ya, copy. Kita buka di sini di Google Scholar ya, kalau mau ngecek paper ya, scholar.google.com ya. Kita paste di sini sebentar. Nah, ini papernya ya. Ini papernya kita buka. Dia dapat berapa? Apa akurasinya ya? Kita lihat. Oh, ini 97 ya. Dapat 97 data ya, dapat 97%. Yuk kita coba ya, datanya kita coba ya, datanya ya di data folder ya. Nih data folder. Oh, datanya dia udah CSV ya, udah jadi nih, enak nih. Coba klik. Oke, udah ke download. Ya, saya copy ke D materi kuliah. Saya masukin ke dalam Raisin aja ya. Paste nih. Maternal saya masukin ke dalam Raisin. Oke, ke data mining lagi, desain kita new ya. Kita blank, nggak usah disimpan yang itu. Oke, kita yang pertama, langkah pertama kita import dulu ya. Import data, my computer, tadi di mana? Di PC, D, kuliah, Raisin. Nah ini ya, maternal ya, CSV ya. Nah ini udah ada, cuman Edge salah ini ya, salah baca dia. Yang lainnya udah benar. Nah Edge-nya kita ganti. Rename. Jadi Edge aja. Nah tadi ada tanda-tanda aneh. Nah ini udah benar. Nah, risk levelnya kan dia ada berapa? 1, 2, 3. Dia punya 3 ya, mid, low, high. Jadi biarkan polinominal, jangan rubah. Cuman yang kita rubah role-nya saja, role perannya ya. Dia jadi label. Ya. Oke, jadi warna kuning ya. Ini panah dan dikecil, change role. Pastikan rubah jadi label. Oke, dia jadi hijau. Oke ya. Next, simpannya di mana? Di data juga, biarkan ini datasetnya. Finish. Oke, udah dapet. Oke, ini maternal kita tarik. Nah, ini maternal nih datanya, kalau saya jalanin. Ini datanya ya, kita lihat statistiknya, risk levelnya. Nah ini, banyakan yang low risk ya. Banyakan yang low risk, lebih banyak. Berikutnya mid, tapi nggak jauh beda ya. 400, 200, 300 nggak jauh beda. Ya nggak jauh beda ya dengan ini. Kelasnya nggak jauh berbeda. Oke, kita anggap setimbang ya, sepadan. Ya udah, langsung klik kanan, insert building block, pilih nominal ya. Ini kita klik, kita hapus.
Tadi berapa? 97 ya? Ya, kita pakai decision tree, biarkan seperti ini. Nanti habis itu kita coba random forest. Wah, 69. Jauh ya. Jauh ya, kurang bagus ya 69. Kita ganti random forest. Nah, biasanya random forest lumayan bagus. Pohonnya misalnya 10 dulu. 69 ya. Lumayan ya 73 ya. Bayangin dari 69 naik jadi 73. Kalau infogen 79. Wah, lumayan ya. Pohonnya saya ganti jadi 8, maksimal depth-nya 76. Oh, kurang bagus. Tetap 12. Kita pakai pruning, apply pruning. 78. Nah, lumayan ya, 78. Kalau pakai gen rasio 72. Masih kalah ya. Berarti kalau gini indeks 79. Nah, lumayan ya. 15, 80. Nah, lumayan nih 80 ya. Tapi masih kalah ya, masih kalah. Karena di papernya tadi berapa? 97 ya, akurasinya ya 97. Kita baru dapat 80. Jadi masih kalah. Nah, itu Anda tinggal nyoba-nyoba. Kita coba pakai gradient bootstrap tree. Udah, biarkan aja pohonnya 50 ya. Jalanin. 72. Ya, pohon 50 cuma 72. Kalau pohonnya 200 langsung saya banyakin. Ini ada prosesnya. 74. Jadi masih kalah ya. Tadi kita berhasil menang di Raisin dataset ya. Tapi di dataset ini sepertinya peneliti yang tadi itu udah lebih baik ya. Agak sulit kita untuk memenangin karena udah tinggi. Kalau udah 97 itu udah sulit ngalahinnya ya. Kayak tadi baru 86. Jadi Anda bisa cari dataset yang akurasinya belum terlalu tinggi, di bawah 90 lah. Gitu ya. Kalau udah di atas 95, kayak tadi tuh 97, itu susah ngalahinnya. Tapi kalau masih 86, pokoknya di bawah 90 tuh enak. Kita mudah ngalahinnya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin yang bisa saya antarkan ini dulu ya untuk pertemuan hari ini. Oh ya, saya mau ngasih tugas. Saya minta Anda milih satu dataset, ambil dari UCI, terserah dataset apa. Terus dicek peneliti yang pakai dataset itu berapa akurasinya. Klasifikasi aja ya, klasifikasi ya. Cari yang tugasnya klasifikasi. Dicatat berapa akurasi peneliti yang mendonasikan paper tersebut. Lalu Anda oprek pakai rapid miner, terserah classifiernya apa, Anda oprek parameternya. Ya syukur-syukur hasilnya tidak jauh beda ya, misalnya mendekati, ya syukur-syukur bisa lebih baik. Tapi datasetnya yang beda ya, bukan Raisin, bukan yang maternal health ya. Bikin satu dataset, kemudian dilaporkan dalam bentuk PowerPoint ya, mulai dari cara ngambil datanya, kemudian produsennya siapa, hasilnya dalam produsen itu berapa akurasinya, lalu gambar Anda proses di rapid miner-nya, lalu parameternya, lalu hasilnya. Gitu ya pelaporannya. Jadi saya minta Anda, terserah mau dataset yang mana, yang penting tugasnya klasifikasi, selain Raisin, selain apa namanya, mental health, maternal mental health. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya kok nge-download nggak bisa ya, Pak? Download apa? Yang rapid mining itu, Pak. Oke, coba share screen. Bentar ya, Pak. Ya. Pak Satria, saya udah bisa share screen, Kak. Oh, belum bisa ya. Bisa Bu, share aja. Baik, Ya, silahkan.
Udah terlihat Pak Google-nya. Ya, Google-nya udah kelihatan. Terus caranya gimana Pak? Tulis rapid manner gini Pak, kayak gini. Yang ini Pak. Iya, rapid manner ya. Ini Pak. Oke, nah itu yang paling bukan yang doc, yang bawah, bukan request demo. Rapidmanner.com aja, ketik rapidmanner.com aja. Oh, Enggak dong, jangan dari situ. oh salah ya Pak. Dari address bar rapidmanner.com, jangan ada spasi. Rapid di sini Pak. Bukan, yang atasnya lagi. Oh, yang atasnya. Address bar. Nah, di situ. Ini Pak. .com. Ya, tunggu. Nah, itu kan ada tuh. Terus account, coba. Udah bikin account dulu ya. Ya, tunggu. Agak lama lagi muter. Bikin account. Nah, masukin emailnya. Udah bikin account belum? Belum. Register dulu tuh. Ada menu register tuh. Oh ini. Register dulu. Nah, masukin namanya. Untuk education aja. Pilihnya untuk education. Enggak. Itu yang atas. Kan ada pilihan komersial. Oh ini. Education. Nah, dah. Masukin namanya. Ayo. Ya, terus. Universitinya masukin WIMA aja, Universitas Indonesia Maju. Ya, ya nggak apa-apa. Itunya student ya, role-nya student. Ya, email address-nya masukin. Masukin passwordnya terserah. Ingat-ingat nanti ya, buat login. Ya silakan masukin passwordnya. Ingat-ingat nanti. Ya yang lain kalau mau ini sekalian daftar. Terus konfirmasi password ya. Ya, register. Oh, passwordnya nggak sama tuh. Oh, passwordnya berapa huruf itu? Dia harus ada huruf gedenya. Oh gitu Pak. Ada huruf gedenya, ada tanda baca. Ada tanda baca, titik, koma, tanda besar. Pokoknya ada huruf gedenya, ada angka, ada titik, tanda bagi gitu ya. Silakan, kombinasinya itu dia. Ada huruf gede, ada huruf kecil, ada angka, ada tanda baca. Nah, gitu. Terserah, minimal 8 huruf, 8 karakter. Cepet juga. Ya, huruf pertama aja yang tadi di huruf gedein, terus kasih tanda titik di belakangnya, kasih angka gitu aja. Ya, sebentar Pak. Password yang tadi, yang huruf pertamanya digedein. Ya. Terus di terakhirnya dikasih titik, sama dikasih angka berapa kayak gitu. Coba-coba ya. Ya. Nah. Itu terkait security ya, keamanan ya, itu memang passwordnya akan kuat kalau kayak gitu tuh, never kalau ada kayak gitu never is. Nah, dia ngirim email untuk konfirmasi. Coba dikonfirmasi tuh di emailnya, silakan dari handphone juga boleh. Dikonfirmasi dulu emailnya. Nah, di situ ada tulisan download tuh, Mbak. Coba di Rapid Manner ada my account, ada download kan? Coba klik menu downloadnya. Nah, tuh Windows-nya Windows berapa? Nggak tahu Windows berapa. Oke. Di minimize, coba di minimize. Minimize. Itu tombol start programnya diklik. Itu nanti ketahuan di sebelah kiri itu Windows berapa. Coba share-nya share screen deh, bukan share ini. Bukan share layar, share-nya share screen. Share screen, bukan share aplikasi. Coba. Yang mana ya? Nggak, pilih share screen, terus pilih yang paling kiri. Screen 1. Screen, pilih screen. Ini Pak. Nah, betul. Nah, itu di tombol itu benar diklik itu. Nah, Windows-nya itu diklik, gambar Windows-nya diklik. Nah, ini Windows berapa ya? Kemungkinan ini Windows 10 ini, berarti ini kemungkinan 64 bit. Nih kalau kayak gini udah kemungkinan 64 ya. Oke. Balik ke browser tadi.
Nah, pilih yang itu Windows 64 bit. Ya, itu. Klik. Ya. Terus, nah itu udah mulai download tuh dia tuh, Mbak. Di sebelah kiri, bawah. Tunggu sampai selesai, nanti tinggal di next aja. Di double klik ya, tunggu sampai selesai ya. Itu banyak tuh, lumayan gede, ada 970 mega. Ya, nanti kalau udah selesai, udah. Nah, nanti pertama-tama begitu selesai nginstal, dia minta login. Loginnya pakai akun yang tadi daftar itu ya. Oh iya. Oke, jadi begitu caranya ya, bikin account dulu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Seperti Pak. itu. Oke ya. Nah, yang lain silahkan nanti nginstal dulu, terus cari dataset di UCI dataset tadi itu, terus ambil satu data, terus oprek di Rapid Miner. Jangan lupa dicek yang bikin data itu berapa sih akurasinya, kayak tadi ya, cek papernya ya. Nah, cari yang di bawah 90 deh, gitu ya. Atau kalaupun 90 masih di bawah 95, gitu kan? Kalau di atas 95 agak susah tuh ngalahinnya. Gitu ya. Baik, Pak. Yuk, ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Bapak mau izin mau bertanya. Ya, Bapak tugas ini untuk nilai UAS siapa ya? nanti gabungan. Ini untuk tugas pribadi, untuk tambahan nilai. Iya Pak, sekalian UAS Pak. Aduh Pak. Oh, mau sekalian UAS. Ya, Kalau Pak. ini sekarang pertemuan keberapa? 11. Teman 11. Belum sih kalau untuk UAS. Nanti saya tambahin. Nanti saya kasih satu tugas lagi untuk UAS. Ini untuk tambahan nilai UAS. Setengah Bapak lah. jujur, Ini Pak setengah. jujur Pak. Jujur Pak, ini aja aku udah pusing Pak. Ya, nanti kan abis ini besok kita belajar lagi, kita nyoba lagi. Lama-lama bisa. Pelan-pelan. Kemarin saya udah ngasih tugas apa aja ya? Jamovi, Pak. Hah? Jamovi. Itu UTS ya? Untuk UTS kan itu? Iya Iya, betul. Pak. Ah, yang UAS belum ya. Nah, ini UAS nih baru setengah nih saya kasih nih. Yang ini setengah nih nilainya ya. Nanti saya kasih tugas lagi setengahnya lagi. Ya Aduh ampun, Pak. Pak, ini udah berat Pak, tau. jangan setengah dong, Pak. Langsung aja, Pak. Ini UAS, Pak. Pada Oh, masa kalau aja, ini Pak. UAS berarti saya minta nambah 2 data ya. Dari UCI download 2 biji. Kayak tadi kan saya demoin 2 tuh. Raisin sama mental health. Ya, maternal mental health. Nah, saya minta cari Anda 2 dataset ya. Jadi waktunya sampai ujung ya, sampai lama, sampai Anda sampai UAS. Waktunya Sampai lama. Pak. Hah? Dikumpulinnya pas UAS aja ya, Pak, berarti. Pas UAS. Iya. Dikumpulinnya pas UAS, tapi nanti minggu depan kalau udah ada yang mau presentasi, monggo. Gitu Ya, ya. buat dicek kesalahannya ya, Pak. Betul. Jangan pas UAS nggak taunya keliru. Kan gitu. Baik, Pak. Ya, jadi Itu minggu depan libur, Pak. Iya, berarti minggu depannya lagi. Emang hari apa minggu depan? Libur? Kan menjelang libur tahun baru dan Natal, Pak. Oh, iya. Iya, nggak apa-apa. Berarti ya minggu depannya lagi. Nggak masalah. Oke, ada lagi. Jadi saya minta 2 ya. Kalau untuk pengganti UAS, saya minta 2 data. Silakan dimodelkan. Saya berharap Anda bisa unggul ya. Apa namanya? Unggul dari yang ada gitu ya. Nggak unggul dua-duanya nggak apa-apa sih. Unggul salah satu nggak apa-apa. Baik, Pak. Ya, ada lagi. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya untuk hari ini. Pak, datanya bebas kan Pak? Apa harus Bebas. kan, Pak? Bebas ya Pak? Tapi dari UCI yang tadi ya. Iya Pak. Dari UCI yang tadi. Datanya bebas, yang mana aja suka-suka. Karena Pak, datanya izin, Pak, banyak, satu lagi, Pak. karena datanya banyak, maka saya pikir Anda nggak mungkin sama nih di antara teman-teman, kemungkinan samanya kecil ya. Kan saya minta 2, masa dua-duanya sama? Nggak mungkin. Pasti satu sama, mungkin yang satunya lagi beda gitu ya. Pasti kemungkinan seperti itu. Nggak mungkin sama semua. Karena kan tadi datanya ada 400-an ya. Kalau untuk klasifikasi tadi ada 400-an. Kalau satu orang ambil 2, ini 58, baru ada 100 data. Jadi masih banyak banget tersedia ya. Iya, Pak. Oke, saya kira itu. Ada lagi? Nggak ada. Udah jelas tugasnya. Pak, izin tanya, Pak. Ya. Kemarin kan katanya untuk pertemuan ini mau dibahas untuk ini apa ya, penggunaan SPSS untuk uji validitas reliabilitas gitu, Pak. Oh, belum ya. Minggu depan aja lah. Lupa saya. Iya.
Jadi di pertemuan selanjutnya ya Pak? Ya, pertemuan selanjutnya aja lah. Oh. Sama satu lagi Pak mau tanya Pak. Kalau Hmm. mau uji validitas atau reliabilitas itu pakai Oh. Jamovie bisa nggak Pak? Atau harus pakai SPSS? Bisa pakai Jamovie bisa. Begitu ya Pak ya? Bisa, bentar. Saya demo ini. Datanya udah ada yang punya belum? Download SPSS-nya yang mana sih, Pak? Jamovie kok Pakai SPS. Jamovie itu. Maksudnya kalau Jamovie besok mau datanya pakai belum. SPSS. Ngapain pakai SPSS? Lupakan. SPSS itu berbayar ya. Anda kalau pakai kan berarti bajakan itu. Nah itu Pak. Ada nggak contoh dataset yang udah Anda download? Apa yang udah dari hasil kuesioner? Udah, Yang Pak, tapi nah, masih mentahan gitu, Pak. yang udah Excel ada nggak? Ada, Pak. Nah, coba dikirim ke mana ini? Terus kirim ke Kasatria ya, Pak? Boleh, boleh. Chat aja, kirim ke chat ya boleh lah. Nanti kirim ke chat aja biar saya bisa chat di mana ini. Kirim ke chat bisa ya? Bisa kirim ke chat aja filenya. Baik. Bu Novi kirim ke saya, jadi saya kirim ke chat gimana Bu, atau Bu Novi langsung kirim ke chat? Iya, Bapak Kasatria nanti ke Pak itu ya, Mbak Adi ya. Boleh Bu. Kasatria udah aku kirim. Saya kirim ke chat Zoom nggak apa-apa ya Bu, datanya ya Bu? Atau ke bapaknya langsung? Ya ke saya aja langsung aja nggak apa-apa. Izin Pak, sudah saya kirim ke WA-nya Pak Adi datanya. Ya, bentar. Saya download dulu. Bentar ya. Bentar. Oke, oh factor. Oh, sebentar. Lagi download. Oke, bentar download dulu. Kita download di materi kuliah aja tadi, simpan di sana ya. Materi kuliah di Raisin aja. Oke, saya share screen dulu ya. Sebentar. Minimize. Mana ini? Share screen. Ya, saya buka Excel-nya yang tadi.
Isin, lembar jawaban, kuesioner ya. Bentar ya. Oh, masih kayak gini ya. Belum ini masih kayak gini datanya. Yang vulva hygiene aja Pak. Itu. Yang mana? Ya, yang vulva hygiene Pak. Ya, Ini ya. Iya Pak. Oke, nah ini ya. Ini variabelnya ya, ini pertanyaannya. Ini nanti tadi dijumlahin nggak? Udah Ini dijumlah Pak di sampingnya Pak. Oh, udah. Ini baru satu. Variabel yang lain apa indikator Yang di Kore Pak, yang di Kore. Lekore. Ya. Ini jumlahnya. Iya Pak. Itu variabel atau indikator? Lekore itu butir apa variabel? Variabel Pak. Oh, dia harusnya butir. Butir soal harusnya berupa butir. Jadi butir. Jadi uji validitas reliabilitas itu level butir. Jadi misalnya saya punya variabel A gitu ya. Ya, Nah, variabel A itu saya bikin 5 pertanyaan, 5 butir pertanyaan untuk variabel A. Nah, uji validitas reliabilitas itu apakah butir pertanyaan yang saya buat itu valid enggak, reliable enggak sebagai butir untuk menanyakan atau mewakili pertanyaan atau variabel tadi gitu. Jadi bukan untuk dijumlahin, justru penjumlahan itu terakhir. Penjumlahan ini terakhir nih. Jadi nanti butir ini, ya butir-butir ini nih, butir ini anuin dulu, diuji validitas dan reliabilitas. Ya, nah nanti bagi yang nggak reliable, nggak valid, dibuang. Sementara yang valid diikutkan dan lalu kemudian dijumlahin. Nah, uji validitas reliabilitas itu nanti pertanyaannya bukannya yang kayak gini ya, tidak nih, bukan 1010 gini. Ini 1010 ini artinya apa ini? Kalau positif 1, kalau negatif Nah, ini yang saya bilang. Udah pernah kuliah statistik belum sama saya ya? Udah ya? belum Pak. Yang Oh, ngajarin, wajar ini. Wajar ini nanyanya masih kayak gini. Kalau di kelas saya selalu bilang, jangan pernah ada pertanyaan ya tidak. Terang gelap, 1-0. Yes, no, jangan. Ya tidak, jangan. Ini kalau ya tidak begini nih, nanti uji validitas reliabilitasnya nggak bisa. Jadi kalau misalnya tanya, apakah orang tua Anda memberikan memberikan pengetahuan tentang manfaat, kasih angka 1-5. Kalau 1 misalnya jarang, 5 sering, gitu. Oh, pakai Jadi lingkar jawab, gitu maksudnya Bapak ya. bisa skala Likert. Kalau skala Likert misalnya tidak pernah, jarang, kadang, sering, sering sekali, gitu. Jadi jawabannya itu nggak bisa ya. kalau ya tidak ini raiso. Ya. Juga nanti ini apakah orang Anda misalnya memberitahu cara membersihkan. Nah, mungkin kalau memberitahu mungkin Anda bisa seberapa sering. Nah, seberapa sering memberitahukan. Tidak pernah, misalnya ya pilihan pertamanya tidak pernah, pilihan keduanya jarang, pilihan ketiganya kadang-kadang, pilihan keempatnya sering, pilihan kelimanya sangat sering. Gitu. Jadi mungkin bisa dirubah ke frekuensi. Nih, apakah menyarankan? Nah, ini mungkin bisa menyerahkan informasi apa nih ada menyerahkan ya tadi mungkin bisa frekuensi. Ini membelikan majalah juga bisa frekuensi ya. Tidak pernah membelikan, kadang, sering, jarang gitu ya. Ini memberikan contoh juga sama, memperhatikan tadi sama gitu ya, bisa frekuensi. Jadi bisa frekuensi ya, sering, jarang, bisa apa namanya tadi ya, baik, cukup, kurang, sangat kurang, bisa kayak gitu ya. Jadi seperti itu, bisa juga angka. Ya, jadi jangan ya tidak ya, sehingga nanti jawabannya ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, nanti tiap soal ini kemudian dibuat uji validitas dan reliabilitasnya, gitu ya. Oke, ini kita coba nih ngarang ya, ini coba ngarang. Ngarang aja ya, misalnya new ya, saya bikin new. Excel saya kelihatan? Lihat, Pak. Kelihatan Pak. Yo, perhatikan ya. Ini indikator yang pertama misalnya ID 1, ID 2. Gitu ya, ID 1, ID 2 misalnya saya mau bikin Ctrl Z. Misalnya 5 ID. Ya, untuk indikator pertama saya misalnya bikin 3 indikator ya.
kemudian ID, terus IN1, ini indikator ya, IN2, oke. Ini juga ada 5 misalnya. Nah, perhatikan. Ini saya datanya ngarang loh ya. Ini Anda jangan lihat datanya. Terus indikator IK misalnya ya, IK1, IK2. Jadi saya punya 3 variabel misalnya ya. Ya, punya 3 variabel. Ini variabel pertama, ya, ini variabel kedua, gitu ya. Aduh, kok gelap warnanya. Jangan gelap. Variabel kedua, ini variabel ketiga, gitu ya. Variabel pertama ada 5 indikator, variabel kedua juga 5, variabel ketiga katakanlah biar beda ada 4 indikator. Oke, saya kasih nilai misalnya random 5. Oh, nggak mau. Random. Oh, bentar. Oh, rank 1. Kalau nggak mau. Ini dong. Oh, nggak mau sih. Rank within. 1, topnya 5. Bentar. Nah, ini kan saya bikin random. Misalnya masing-masing. Nah, gitu kan. Saya bikin misalnya 30. Nah, berarti kan saya udah bikin bilangan random tuh. Masing-masing jawabannya tadi ya 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5. Saya save ya. File. Oh, nggak usah saya save. Saya copy aja ke Jamovi. Aduh. Where is my Excel? Saya copy ke Jamovi ya. Ctrl A, Ctrl C. Di Jamovi ini ya, Ctrl V. Nah, udah masuk ya. Ini delete nih. Oh, delete. Mana delete? Oh, delete row. Oke. Yang A ganti ID 1 ya. Oh, jangan nominal. Oh, continuous integer. Next. Oh, udah biarin dah. Pokoknya ID pertama ya. ID pertama. B-nya continuous. Next. B-nya continuous. Next. Continuous semua ya. Bikin continuous. Bukan di angka. Kalau data type-nya apa Pak itu Pak? Desimal ya? Nggak apa-apa, desimal sama integer sama aja kan, angka nggak ngaruh. Kalau desimal itu dia nanti bisa koma-komaan. Kalau nggak desimal ada koma, nggak ada koma nggak masalah. Tapi kalau integer, kalau ada koma diintegerin nanti dia di bilangan bulat dia. Jadi kalau ini nggak usah, nggak ada masalah. Tapi ini penting nih, continuous. Ya. Oke, terakhir dah. Ya, berarti A, B, C, D, E ini variabel pertama gitu ya. F, G, H, I, J variabel kedua, L, M, N, O 4 yang terakhir, LMN ini 4 terakhir, KLMN ini adalah variabel keempat, gitu ya. Nah, caranya dari mana? Dari sini, dari faktor. Ya, dari faktor. Ya, dari faktor nih. Kalau faktor Anda belum ada, Anda harus nginstal ini, apa namanya? Mana nih yang faktor? Kalau nggak ada faktor, Anda bisa nginstal. Nah, ini nih. Ya, ini nih. JMF Analysis Bundle. Oh, ini udah ke bundle ya. Faktor udah ada berarti. Ini yang faktor ya. Klik faktor. Kemudian reliability analysis. Ya udah, masukin semuanya. Masukin semuanya ya. Oh, tadi 5 variabel kan ini kan. 5 variabel ini yang pertama ya. 5 Pak. variabel pertama ini kan 5 masukin. Nah, ronba alfanya dicentang. Item classification
correlation-nya dicentang. Nah, Cronbach alpha-nya berapa tuh ternyata? Ini kecil nih, 0,06. Ini kecil nih berarti ya. Ya, ini berarti dia nggak reliable gitu ya. Nah, ini nilai itunya nih yang validity-nya nih. Jadi validity-nya ngelihat di sini ya. Validity-nya ngelihat di sini. Cronbach alpha-nya yang R itu kan Cronbach alpha, ngelihatnya yang ini. Berarti ini nggak lulus ya. Apa namanya? Ya wajar ya, wong ini kita data ngarang kok. Coba variabel ketiga, F G H I J. Nah, ini lumayan nih. 0,34 nih sebenarnya udah bagus nih. Cuman karena minus. Ya ini karena datanya ngarang ya. Terakhir KLM, KLMN ya 4 kan tadi terakhir. Nah, gitu ya nih. Jadi seperti itu. Jadi Cronbach alpha itu kalau mau kalimatnya 3 biasanya 0,3. Kalau di bawah 0,3 berarti dia nggak reliable. Nah, ini berarti nggak reliable. Ini juga sama, harus di bawah 0,3. Nah, ini juga semuanya nggak valid gitu ya. Jadi Anda tinggal bisa pakai yang ini. Ya, Anda pakai yang ini. Jadi yang dicentang 2 ya, Cronbach sama item res. Ya, item res. Seperti itu apa namanya caranya, cuman begitu aja. Jadi kalau ada 5 variabel Anda melakukannya 5 kali ya, per variabel ya. Per variabel. Soalnya kalau Anda cemplungin semua itu dianggapnya ntar untuk satu indikator, untuk satu variabel. Jadi seperti itu. Ya. Ini kenapa kok ngaco ya? Karena kan tadi datanya ngarang. Udah gitu random ya. Kalau randomnya saya ganti, misalnya nih ya, kalau mau bener nih misalnya, yang ide ini misalnya ya, sama dengan randomnya, misalnya jangan terlalu jauh ya. Randomnya run between misalnya 3 sama 4. Nah, kalau 3 sama 4 di 5 ini, perhatikan. Nah, kan 3 sama 4 doang tuh, saya copy. Kembali lagi ke data. Saya paste di yang pertama ya. Ini nih. Nah, datanya kan 34 doang nih ABCD nih. Ya kan, 34 doang kan tadi. Tapi kalau yang EFGA kan aneka. Kita coba analisis faktor reliability. Ya, ABC doang ya. BCD-nya datanya belum sesuai ya. Sorry. B-nya belum continuous. C-nya belum continuous. D-nya belum continuous. E-nya juga belum continuous. Oke, udah continuous semua. Analis faktor reliability. A sampai E ya. Cronbach item res. Wah, ini juga kurang bagus. Nah, ini kan nih dapat 0,3 di atas 0,3, cuman dia negatif. Ya. Nah, nanti kalau datanya benar pasti angkanya nggak kayak gini. Jadi Anda cukup lihat ini ya. Cronbach alpha ini sama ini item res correlation. Ini harapannya di atas nilai T statistik, ya, di atas nilai R tabel. Biasanya kalau kasusnya 30, R tabelnya 0,3, jadi harus di atas 0,3. Gitu ya. Ini untuk reliabilitas, ini untuk validitas. Di SPSS juga sama, Cronbach alpha ininya item to total correlation. Kalau di SPSS namanya item strict total correlation. Kalau di Jamovi item res, ya res sama total sama. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini nanti ketika di skripsi kita tulis teknik analisa data menggunakan Jamovi gitu bisa ya Pak ya? Ya memang pakai Jamovi, ditulis. Oke, siap. Ditulis. Jadi kalau dia valid, kalau apa Pak tadi Pak? Ini di atas nilai R tabel. Ini valid, ini reliable. Ini di atas nilai R tabel juga. R tabel tergantung banyaknya kasus ya. Semakin banyak kasus, R tabel semakin kecil. Ya, semakin banyak kasus, R tabel akan cenderung semakin kecil. Nyari R tabelnya gimana? Ya, itu nanti ada ininya, ada tabelnya, Anda tinggal download tuh dari internet banyak R tabel. Iya. Tinggal di berapa kasusnya nanti ketahuan, berapa confident intervalnya ketahuan. Oh, nilai R-nya segitu.
Nanti semakin banyak datanya, biasanya R tabel akan semakin kecil. Misalnya kalau datanya 60, mungkin R tabelnya 0,2. Datanya ada 100 rekod, mungkin R tabelnya jadi 0,1 sekian gitu. Jadi semakin kecil. Kalau misalnya datanya 100, misalnya 0,12, ini kan reliable berarti. Gitu ya. Pak, berarti plus minus nggak ngaruh ya, Pak? Itu tanda aja, tanda arah. Ya ini kan karena datanya ngarang, jadi ini kan datanya ngarang. Random lagi. Kalau datanya asli nanti nggak akan, cenderung nggak ada minus, umumnya positif semua. Berarti pakai Goodman nggak bisa ya Pak, harus pakai. Yang Goodman itu yang tadi, kalau ya tidak itu pakai Gatman. Iya, berarti nggak bisa ya Pak pakai itu kalau pakai ini. Ya, Gatman di sini nggak bisa ini, belum bisa. Ini bisanya masih pakai Cronbach. Kalau di SPSS ada tuh skala Gatman. Tapi pertanyaannya sebaiknya saran saya jangan ya tidak. Jangan ya tidak, nanti analisisnya kecuali nanyain pengetahuan. Kalau pengetahuan tuh misalnya bener salah ya, misalnya nomor 1 jawabannya A salah, nilainya 0, kalau bener 1 gitu iya kalau itu. Tapi kalau nanya pengetahuan yang sifatnya skala sikap dan lain sebagainya ya jangan ya tidak. baik Pak. Ya, diingat-ingat. Terima kasih, Pak. Oke, saya kira itu dulu untuk hari ini ya. Baik, saya cukupkan sekian. Kita lanjut lagi minggu depannya lagi ya, setelah liburan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, izin live ya.